Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dengan NIM 2020333359. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini terjadi urutan pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Proses belajar mengajar sama dengan proses komunikasi. Penyampaian pesan sama dengan penerima pesan. Ada beberapa tahap dalam proses komunikasi dalam konteks belajar. Yang pertama, pesan diberikan oleh guru melalui media bisa berupa media pembelajaran atau media apa. Lalu pesan itu diterima oleh siswa dengan tujuan hasil belajar yang memuaskan. Pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium, yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses menyalurkan informasi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Dan yang terakhir, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Nilai media pembelajaran. Yang pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Yang kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai abstrak. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar atau pengalaman lebih produktif. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenis dibagi menjadi 3. Yang pertama, media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contoh, radio, kaset recorder, piringan hitam. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contoh, film strip, film atau film rangkai, slides atau film bingkai, foto,
gambar atau lukisan. Dan yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Audiovisual diam, media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti contohnya film bingkai suara, sound flat, film merangkai suara. Yang kedua, audio visual gerak, media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Jenis media pembelajaran berdasarkan teknik pemakaiannya dibagi menjadi dua, media elektronik dan media non-elektronik. Jenis media pembelajaran berdasarkan daya jangkaunya, daya jangkau serentak, 2. Daya jangkau terbatas, dan yang ketiga dimanfaatkan secara individual. Jenis-jenis media pembelajaran. Dimensi 2 jenis media pembelajaran. Yang pertama, media 2 dimensi. Media yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contoh gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau chart, grafik, kartun, dan poster. Media 3 dimensi. Media merupakan media dalam bentuk model. Contoh model padat, solid model, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama. Media proyeksi. Media yang diproyeksikan seperti slide, film, strip, transparans. Jenis media pembelajaran berdasarkan lingkungan sebagai media, contoh kebun, pasir, industri, sekolah. Aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar. Software yang dapat digunakan untuk presentasi yaitu bersifat multimedia. Program ini di dalamnya memuat unsur-unsur yang lengkap meliputi teks, animasi, gambar, audio, film atau video, baik sebagai atau dan gabungan dari semua unsur tersebut. Bersifat hyperlink. Ikon-ikon dalam komputer atau berbagai jenis data dapat dikoneksikan dengan ikon atau data yang lain, baik dalam seru file maupun antar file. Adanya fasilitas hyperlink ini memungkinkan untuk membuat presentasi yang interaktif. Terdapat dua jenis hyperlink, yaitu hyperlink text, menghubungkan file teks dengan file teks lain atau file jenis lain, dan hypermedia, file selain jenis teks seperti video, animasi, image yang dapat juga dihubungkan dengan file jenis yang sama. Full screen, hasil pengelolaan data untuk presentasi dapat ditampilkan dalam ukuran tampilan layar yang besar karena dalam presentasi menghendaki penyajian pesan yang jelas dan mampu memvisualisasikan detail objek, maka pesan perlu disajikan dalam ukuran besar. Media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengelola sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terampil dari berbagai sumber. Sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana, di sekolah, di pusat kota, di pedesaan. Menurut Saripudin U. dan Winata Putra, Jamarah S.B. dan Zain A. tahun 1996 halaman 139 mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu manusia, 2 buku atau perpustakaan, 3 media massa, 4 alam lingkungan, dan yang terakhir media pendidikan. Prinsip-prinsip pemilihan media. Yang pertama, tujuan pemilihan. 2. Karakteristik media pengajaran. Yang ketiga, alternatif pilihan. Prinsip-prinsip penggunaan media. 1. Menentukan jenis media dengan tepat. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Dan yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu tepat dan situasi yang tepat. Faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program.
Yang keempat, situasi dan kondisi. Yang kelima, kualitas teknik. Dan yang keenam, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Pemanfaat media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dengan mempergunakan media, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Persiapan guru. Pada fase ini, guru memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Persiapan kelas. Pada fase ini, siswa atau kelas harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. Langkah menyajikan pelajaran dan pemanfaatan media. Pada fase ini, penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini, siswa belajar dengan dimanfaatkannya media pembelajaran. Langkah evaluasi pembelajaran. Pada langkah ini, kegiatan pembelajaran dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, yang sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Sekian video yang dapat saya buat tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.